selalu. Amin. Ya. Dan arahan sambutan dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin langsung ya kita berikan kepada Pak Dr. Salim waktu dan tempat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Budi ya, dari layanan apa ya? Kasih Penunjang. Yang terhormat karyawan dari RSUD Cabang Bungin. Perkenalkan, saya izin ini ya, izin buka masker. Perkenalkan, nama saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari Yayasan SIMRS Hansa Indonesia. Jadi Yayasan SIMRS Hansa Indonesia ini adalah yayasan yang menaungi dari SIMRS Hansa, gitu ya. Saya orang Karawang asli. Sebenarnya tinggal nyebrang aja sih, tinggal nyebrang. Dulu saya pernah kerja di Puskesmas Jayakerta, daerah Dengklok dari 2012 sampai 2015. Terus 2015 sampai 2020 saya di Puskesmas Tunggak-Jati. Kan ini ya, samping-sampingan itu ya, sama Pebayuran. Terus dari 2021 saya 2021 resign keluar. Saya fokus berwira swasta. Saya mengembangkan klinik sama praktekan. Terus ini juga di yayasan. Jadi di yayasan ini memang untuk ini sih sebenarnya untuk ya selingan ya, saya nggak fokus terus ke medis gitu ya. Jadi selingan saya bisa ngebantu rumah sakit atau klinik yang membutuhkan dapat bonus jalan-jalan gitu kan. Selama ini saya yang saya kunjungi daerah Jawa Barat sama Jawa Tengah, tapi memang lumayan juga sih Jawa Barat Jawa Tengah, lumayan rumah sakit dan kliniknya ada sekitar 10 rumah sakit lah yang pernah saya kunjungi. Nah, pada hari ini saya berkesempatan ke rumah sakit Cabang Bungin, dan memang lumayan juga ya, ujung juga ya. Dan memang saya apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa menyediakan rumah sakit di ujung utara gitu ya. Kalau Karawang itu baru rumah sakit proklamasi aja yang di Dengklok, yang ke arah sininya belum ada. Mungkin kalau di sejajar ini ke arah sana Batu Jaya ya, Batu Jaya Pakis ya, iya. Oke, dimulai ya. Ini sudah pakai Hansa kan? Sudah berjalan kan? Oke. Jadi mungkin tidak terlalu kesulitan lah. Paling nanti ya memang nanti ada yang barunya. Kalau nggak salah 2017 ya sudah lumayan lama juga, sudah sekitar 3 atau 4 tahun ya. Nah, ini judul presentasinya Best Practice Efisiensi Manajemen Rumah Sakit dengan Penggunaan SIMRS Hansa. Nah, jadi ini programmer awalnya namanya Pak Widiarto, orang Jogja. Beliau yang mengembangkan pertama kali. Jadi ini dikembangkan pada tahun 2010. Kebetulan ini beliau pada saat masih kuliah, tugas akhir di rumah sakit bikin SIMRS. Nah, dari 2010 sampai 2022 udah sekitar 12 tahun. Ya lumayan memang proses perkembangannya. Nah, ini ada hakinya ya, hak kekayaan intelektual. Kita itu Hansa itu gratis dan open source. Jadi gratisnya itu memang untuk software tidak dikenakan biaya. Silahkan rumah sakit pakai. Kalau misalkan memang mau menerapkan sendiri, mau menginstal sendiri, implementasi mandiri, dipersilahkan. Buktinya kan sudah terpasang gitu ya. Terus kalau misalkan memang mau mengembangkan, ada tenaga programmer, kita kasih resepnya, kita kasih kodenya tinggal di download. Jadi misalkan di sini ada programmer, misalkan mau nambahin fitur apa dipersilahkan, ya. Kalau yang ada programmer, nggak ada programmer bisa terima jadi nggak masalah. Soalnya kita sampai saat ini kebetulan yang Pak Win ini yang programmer utamanya ini mungkin sehari-harinya yang megang laptop terus, terus yang diminta terutama permintaan BPJS dia cepat buatnya. Nah, yang sekarang yang sedang dikerjakan itu kan yang baru itu namanya IHS dari Kemenkes, Indonesia Health Service. Itu nanti rumah sakit yang pakai SIMRS, misalkan Kemenkes butuh data apa, tinggal dikirim dari SIMRS-nya. Misal butuh data kunjungan,
Nah ini kiriman bukti data kunjungannya. Jadi kedepannya tidak ada laporan-laporan yang fisik. Kadang kan saya seperti di puskesmas aja kan, laporan bulanan, laporan kunjungan BP, laporan kunjungan rawat jalan, pendaftaran, 10 besar penyakit. Nanti kedepannya tinggal ngirim aja, oke ya. Memang karena zaman sudah bergeser sih, sudah digital. Ya mau nggak mau, rumah sakit dituntut harus bisa memenuhi, terutama untuk yang urusan sama BPJS, karena BPJS kan memang berhubungan sama ini ya, sama pengklaiman, karena memang harus benar-benar gitu ya. Bayangkan kalau misalkan tidak pakai SIM RS, misalkan harus contohlah pasien diklaimkan nih, pasien rawat inap, kita manual lihat dulu nih kunjungan visit dokternya berapa, obatnya berapa, tindakannya berapa, dimasukin satu-satu. Nah kalau dengan pakai SIM RS yang sudah bridging, nanti tinggal narik aja datanya ke e-claimnya, seperti itu ya. Nah ini teman-teman pengurus di Hansa dari berbagai macam latar belakang. Ini yang pertama ini Pak Kusmanto Lesmana, ketuanya, ini berkedudukan di Kuningan. Dia salah satu wakil direktur dari PT di Rumah Sakit Juanda. Ini Dr. Saiful Umam, ini direktur klinik Panacea Medica di Jawa Timur. Ini Pak Agus Budiono, dia Kasubag di Puskesmas Kerjo di Karanganyar. Ini saya sendiri. Ini Pak Haris, ini IT dari Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Ini Pak Edi IT di Rumah Sakit di Jawa Timur. Nah ini kebetulan Pak Edi ini dia yang menghandle daerah-daerah luar Jawa, biasanya Sumatera, Kalimantan tuh ya. Nah ini Pak Adri Wiwoho, ini dia owner dari Rumah Sakit Simpangan Depok. Oke. Nah ini definisinya ya, SIM RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses layanan rumah sakit. Aturannya ini memang ada aturannya ya, dari ini Permenkes 82 tahun 2013 tentang SIM RS, terus ada Undang-Undang nomor 44 2009 tentang rumah sakit, terus ada Permenkes 268 tentang rekam medis. Nah internalnya stakeholder rumah sakit, eksternalnya Kementerian Kesehatan, BPJS, terus mitra penjamin dan rekanan. Nah latar belakangnya ini kenapa ada SIM RS Hansa, karena memang pertama itu ada redundansi data. Jadi kalau misalkan tidak pakai sistem, kadang pencatatan itu bisa berulang-ulang gitu ya, sehingga bisa menyebabkan duplikasi data dan membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar. Contoh sih yang real ruang penyimpanan lebih besar itu mungkin rekam medis ya. Rekam medis, kalau rekam medis fisik, makin banyak pasien, makin ruangan yang dibutuhkan makin besar. Memang sih retensi ada 5 tahun, tapi kalau misalkan pasiennya makin banyak ya susah kan nyimpennya gitu ya. Nah sekarang itu BPJS Kemenkes itu mulai mendorong ke rekam medis elektronik. Jadi nanti bisa dikurangi dikit-dikit, mungkin dari rawat jalan dulu, bisa full dari ini semua ya, dari Hansa semua. Nah ini data tidak terintegrasi, data tidak sinkron, sehingga muncul asumsi terhadap data dan informasi yang sesuai dengan unit masing-masing. Human error, arus informasi terhambat, terus ada tuntutan regulasi. Biasanya regulasinya ini nih yang ngejar-ngejar harus pakai SIM RS ya. Nah, ini definisi ini ya, rumah sakit puskesmas klinik adalah organisasi jasa pelayanan kesehatan sangat membutuhkan sistem informasi untuk menghasilkan value add bagi customer. Nah, ini tujuannya yang kita tuh punya grup Telegram, sampai sekarang itu ada 1.400 IT yang gabung di grup tersebut tuh ya. Ya mungkin nggak sampai 1.400 rumah sakit yang pakai, katakanlah setengahnya gitu ya. Setengahnya berarti sekitar ada 700 rumah sakit yang pakai Hansa. Karena memang nanti kita ngertinya pada saat Zoom sama BPJS. Zoom sama BPJS misalkan sekabupaten Bekasi ini rumah sakit mana aja yang pakai. Yang saya tahu tuh Rumah Sakit Hosana, Rumah Sakit Tiara, Tarumajaya, terus Rumah Sakit Multajam, dan kadang ada rumah sakit yang tidak terdaftar, jadi mereka ngisal sendiri, tidak mendaftarkan rumah sakit mereka, itu nggak masalah sebenarnya gitu ya. Itu yang intinya yang tercatat seperti ini, ada lebih banyak yang belum tercatat gitu. Nah
ini kita demi mewujudkan integrasi data kesehatan nasional nih. Jadi kita punya ini sebenarnya. Nanti untuk rumah sakit yang tidak punya ini IP public, kalau saya lihat memang di sini kan agak ujung gitu ya. Mungkin untuk kebutuhan IP public susah gitu ya. Yang penting ada koneksi internet. Nah, kita punya server untuk menjembatani kebutuhan BPJS untuk antrian online, mobil JKN. Nah, yang gabung di kita itu sekarang udah sekitar 300 rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi bayangkan kalau 300 rumah sakit itu kita udah punya data tuh. Misalkan dibutuhkan, misalkan sesama Bekasi lah. Katakan RSUD ini mau merujuk ke rumah sakit yang lain gitu ya. Yang sama-sama pakai Hansa. Itu udah diwujudkan di Jakarta rumah sakit Kramat Jati dengan RSUD Kramat Jati dengan RSUD Cipayung. Mereka kalau misalkan ada pasien dirujuk dari RSUD Cipayung, RSUD Kramat Jati bisa lihat resumnya. Jadi pasien ini pernah dicek apa nih, cek dokternya, hasilnya apa, hasil radiologinya, labnya. Jadi resumnya muncul gitu ya. Jadi ya membantu juga nanti buat rumah sakit rujukan gitu ya. Nah ini ya, kenapa free dan open source? Mungkin bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih digratiskan? Kenapa sih dikasih kodenya? Sedangkan kalau dijual aja kan lumayan lah, bisa bikin kaya raya gitu kan. Karena memang kalau dinilai sih kata programmernya ya mungkin seharga 3M. Iya. Nah, ini tujuan awalnya seperti ini sih, memang karena awalnya itu yang pakai itu salah satu rumah sakit di Jogja. Ternyata berhasil. Banyak rumah sakit yang berbayar nyatanya gagal. Nah, setelah itu dipakai di rumah sakit lainnya, udah coba dulu nih Hansa nih. Ternyata berhasil juga. Akhirnya kan dana untuk beli software itu bisa dialihkan buat yang lain. Contoh, untuk pelatihan IT-nya. Kalau misalkan kita kan setahun itu ada 4 kali pelatihan. Buat mengirim pelatihan IT, nanti pelatihan manajemen kayak keuangan, rekam medis. Nah, itu kan nanti kita transfer ilmu pengetahuannya kan berlanjut terus gitu ya. Ya. Terus dapat uangnya dari mana? Ya biasanya dari pelatihan, tapi memang kita ngambil marginnya dikit sih. Yang penting teman-teman IT atau pegawai rumah sakit yang lain bisa merasakan manfaat dari pelatihan tersebut gitu. Dan silaturahmi sebenarnya. Saya kan jadi kesini juga kan gara-gara Hansa gitu kan. Awalnya dulu saya punya teman di cabang Bungin, tapi dulu tuh rumahnya depan ini Citarum, mungkin daerah-daerah sini kali ya. Tapi memang sekarang putus komunikasi. Oke. Nah, terus nanti ada sertifikasi. Jadi kita kemarin waktu Januari itu mengadakan pelatihan mikotik jaringan gitu ya buat IT-nya. Nah, itu dapat sertifikat juga buat IT-nya. Tentunya nanti buat akreditasi kan kebantu juga ya. Oke. Terus yang kemarin di Jogja kita mengadakan pelatihan cyber security. Jadi gimana sih caranya nyerang server orang gitu kan? Nyari kelemahan lah, bukan nyari kelemahan. Nanti kita bisa ngecek nih ke server kita, terutama kalau di online kan. Ya ibarat kita punya rumah, kira-kira lubang di rumah kita nih apa aja nih gitu ya. Misalkan kuncinya kita harus kunci yang double gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui lubangnya, otomatis kita nanti bisa nutup. Karena memang kalau kita perhatikan kan banyak kebocoran data ya, data apa yang kemarin tuh BPJS, Sisrute kalau nggak salah ya. Memang resiko sih namanya di online kan seperti itu, kita harus siap dikerjain orang. Oke. Nah, ini distribusinya. Rumah sakit dari tipe A sampai tipe D, dari klinik terus sampai praktekan dokter, apotek juga ada yang pakai. Jadi memang kalau misalnya ada yang punya apotek mau pakai silahkan, itu ada modul apoteknya sendiri gitu ya. Nah ini distribusi seluruh Indonesia, kita dari ujung ya, dari Aceh sampai ke Papua. Nah kalau metode pengembangan software itu pakai metode ini ya, waterfall. Ini teori aja. Nah ini terus ini perancangannya seperti ini, skema database pas awal. Database itu gudang data gitu ya. Jadi kalau kita ngetik di Excel ya, Excel misalkan masukin nama pasien,
kunjungannya, daftar pasien itu udah satu tabel data. Terus misalkan ada data pemberian obat itu satu tabel lagi. Nah ini yang awal-awal seperti ini. Makin kesini ya makin ruwet ya. Nah ini ya tuh, karena memang perjalanan berapa tahun, 2010 sampai 2022 kan 12 tahun tuh ya. Dalam sehari nanti mungkin IT-nya nanti jangan kaget, bisa hari itu bisa kayak minum obat update-nya bisa 3 sampai 4 kali gitu ya. Apalagi sekarang kita dituntut rekam medis elektronik sama yang mau akreditasi, kebutuhannya itu ya sedang gencar-gencarnya dikerjakan gitu ya. Jadi nanti teman-teman poli misalkan butuh asesmen awal nih ya, asesmen awal kan lumayan di listnya ya, nanti ya bisa langsung di sini ngisinya. Jadi kita tidak memerlukan kertas lagi. Kalau misalkan habis formnya kita nggak usah fotokopi lagi, udah di sini aja. Kalau surveyor membutuhkan tinggal print out tuh. Jadi kebutuhan ATK bisa kita minimalisir gitu ya. Nah ininya bahasa programnya, jadi pembuatannya ya pakai Java, PHP, DLP dan lain-lain. PHP itu bukan pemberi harapan palsu. PHP itu untuk program web gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka web misalkan detik.com gitu kan, itu di belakangnya bisa aja ada pemrograman PHP gitu ya. Nah, terus nanti aplikasinya itu desktop. Jadi di tiap-tiap komputer diinstalkan aplikasinya. Nah, ini seperti ini. Nanti ada server ini tujuannya buat penyimpanan data. Server, terus ini ada klien, ada komputer klien. Jadi komputer klien yang di pelayanan itu fungsinya buat input data sama narik data. Input data misalkan data pasien yang berkunjung nih. Hari ini pasiennya siapa nih, di input. Terus kalau narik data, contoh misalkan kita pengen data laporan 10 besar penyakit, kita tinggal ngambil aja. Nah ini ya, ini softwarenya, terus hardwarenya ada komputer server, komputer klien, nanti ada printernya itu bisa kalau di antrian mungkin printer thermal buat nyetak antrian. Terus kayak di kasir itu ada printer printer kasir, biasanya yang dot metric. Terus kalau yang di farmasi ada printer label. Jadi nanti setelah dokter meresepkan, nah tentunya dokternya juga resepnya resep elektronik ya. Nanti farmasi ya tinggal nyetak labelnya, ditempel ya. Di sini masih ditulis apa ditempel labelnya? Tulis, berarti nanti harus ditempel itu ya. Ya. Jadi kan RSUD Cabang Bungin seperti ini gitu kan. Nah, selain itu nanti ada jaringan. Jadi komputer itu harus terkoneksi sama jaringan. Jadi pakai kabel, tidak pakai WiFi ya. Soalnya nanti kalau pakai WiFi koneksinya mudah terganggu. Terus selain itu nanti ada ini nih SDM ya. Medis, penunjang medis, non medis. Terus nanti harus ada komitmen dari atas sampai bawah. Jadi semua stakeholder rumah sakit mau melaksanakan penginputan di SIM RS. Karena memang sudah jalan, saya percayalah mestinya ya sudah terbiasa ya. Tapi mungkin nanti ada fitur-fitur tambahan yang mungkin ya harus dipahami juga, dan memang nanti memang membantu ke outputnya buat pelaporan. Oke, ini proses-prosesnya nanti biarkan IT-nya aja yang ini. Nah ini seperti ini ya, ini menu-menunya. Menu sekarang itu sampai menu key. Kalau di jumlah itu sekitar ada 700 menu. Memang lumayan banyak, tapi nanti memang disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalkan poli gitu ya. Poli nanti perawatnya dapat hak akses apa aja. Misalkan ngisi asesmen awal, masukin tindakan gitu ya, masukin permintaan lab radiologi. Nanti dokternya juga nanti hak aksesnya misalkan resep, nginput CPPT, nginput asesmen awal dokter, nginput diagnosa gitu ya. Nah ini ya, untuk rekam medis nanti kan ada data pasien, terus ada riwayat perawatan, laporan rekam medis lumayan kan, ada RL berapa tuh ya, lumayan RL-nya.
Terus farmasi, nanti bagian farmasi lumayan nih. Nanti habis ini ada pelatihan perbagian, biasanya farmasi yang lumayan bisa beberapa jam, itu bisa 2-3 jam. Terus nanti dari keuangan itu nanti ini kan sistemnya sudah akuntansinya akrual. Memang biasanya RSUD pakai yang akrual ya. Jadi ya mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Jadi nanti teman-teman dari bagian keuangan bisa menarik data keuangan dari sini. Misalkan dari kasir ya, dari kasir keuangan mengambil hasil, misalkan hasil hari ini nih, itu dari pasien mana aja. Terus nanti pengeluarannya apa aja. Nah, terus nanti jurnal-jurnal yang terbentuk seperti apa. Jadi nanti bisa dipelajari. Oke, ini ada bridgingnya. Bridgingnya ada BPJS. BPJS itu nanti P-claim, antrian online mobil JKN. Terus ada bridging e-claim. Terus yang lainnya itu mobil JKN in-head. Terus, nah ini seperti ini. Yang di sini warnanya udah pink belum? Belum, Masih hijau. Ya, hijau itu 2017 ya. Iya. Dari 2017 sampai 2022 ya lumayan, itu mungkin bisa nambah berapa, mungkin 300 menuan kali ya. Ini ya. Ini seperti ini. Oke. Nah, sip. Oke. Nah, saya cuma buka-buka ini aja, belum beres nih. Nah, kalau misalkan punya kantin juga bisa pakai ini. Jadi nanti bisa diintegrasikan. Kayak punya minimarket, rumah sakit punya minimarket sendiri kan. Oke, ya. Oke.